Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pramantio Sadikin, guru mata pelajaran kimia SMK Prudence School, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan materi larutan submateri asam basa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Faiz, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Pimpin doa yuk. Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dua. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini tidak ada kurang satu apapun, kondisinya sehat semua, yang di rumah juga keluarga, orang tua, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Baik, seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, insya Allah kita akan mempelajari terkait bagaimana perhitungan pH dalam hasil sampel atau dari hasil uji kualitatif praktikum pada suatu sampel, yang mana sudah kalian lakukan praktikum di pertemuan sebelumnya. Kemarin kalian sudah melakukan uji kualitatif sampel-sampel yang tidak diketahui nilai pH dan juga konsentrasinya, yang kemudian kalian dapatkan hasil yang berbeda dari setiap sampel pada indikator yang sama. Kemarin kita pakai juga indikator seperti sari kunyit, apalagi tadi? Suji, terus kol ungu, apa is? Indikator universal, lakmus ya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita coba untuk melakukan aktivitas evaluasi bagaimana kita bisa memprediksi ataupun menentukan nilai pH pada suatu sampel berdasarkan ciri spesifik yang telah kita lakukan uji secara kualitatif dari data tabel trayek pH-nya. Namun sebelum itu, ini ada informasi studi literasi terkait kata-kata ataupun informasi yang akan sering muncul pada pembelajaran kita hari ini. Contohnya seperti kation dan anion, ya, istilah-istilahnya. Kemudian ada apa itu pH, apa itu pOH. Nah, ini ya, sesuai namanya. Nanti teman-teman bisa dibaca di kartu soal yang sudah teman-teman pegang dari pembelajaran sebelumnya. Baik, sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, karena setiap pembelajaran dan setiap aktivitas harus punya tujuan. Nah, apa itu pembelajaran kita hari ini? Tujuannya, yang pertama, setelah pembelajaran kita berbasis masalah dengan aktivitas diskusi dan kolaborasi, diharapkan kita dapat yang satu, menganalisis pengertian kekuatan asam dan basa, dan juga menyimpulkan hasil pengukuran pH dari beberapa larutan asam dan larutan basa yang konsentrasinya sama. Kedua, mengevaluasi hasil perkiraan pH dan sifat asam basa suatu sampel dari hasil praktikum dan dilaporkan dalam bentuk lembar kerja. Tiga, menghitung konsentrasi ion H+ dan ion OH- dan nilai pH suatu larutan dari data hasil praktikum dengan benar. Kemudian menyajikan data hasil pengamatan dan temuan sampel larutan yang bersifat asam dan basa melalui lembar kerja siswa dan laporan hasil praktikum dengan benar. Dan terakhir, mengelompokkan larutan yang bersifat asam dan basa berdasarkan nilai pH dan konsentrasi ion H+ atau OH- terlarut pada hasil praktikum dengan benar. Artinya, tujuan pembelajaran hari ini akan tercapai jika teman-teman sudah bisa menafsirkan informasi dari aktivitas praktikum yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, hari ini kita coba untuk melakukan proses orientasi dan apersepsi. Silakan teman-teman pakai Google Lens-nya untuk scan QR code di samping, kemudian berikan pendapat terbaiknya. Ya, sudah ada 10 orang yang masuk.
Nih, masukin aja menti.com di Google, kemudian ketik kodenya 4432. Nggak apa-apa. Masuk aja ke Google Chrome atau Google, ketik menti.com, kemudian masukin kodenya 44321844. Ya, betul. Ilan bisa fokus di layar handphonenya saja. Muncul nggak gambarnya di handphone? Silakan berikan pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian mengenai pamflet iklan tersebut? Ya. Hah? Ya, boleh. Silakan berikan pendapatnya bebas. Bersifat asam karena pH-nya kurang dari 7 dan sepertinya untuk pemakaian luar cukup bagus dan menarik. Cairan asam apa nggak sakit kena luka terbuka? Asam. Ya baru 5. Silakan. Obatnya manjur bisa menghilangkan jerawat. Banyak nanya. 12 cukup ya? Sebutkan senyawa atau larutan yang akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Ada yang ngirim kosong ini. Oh, Yono. Ya Allah. Yuk. Ya bahasa banyak nih, jawab bahasa. Ini apa Toto? Sebutkan senyawa atau larutan yang akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Larutan basa, basa, koh, nao. Toto nih apa? Kloset. Gitu ya. Sebutkan senyawa atau larutan yang akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Pretest. Harusnya ini dulu tadi.
Apaan larusan asam jiah nih? Senyawa. 13. Yuk dua lagi berangkat. Asam nopal curang. Oh gitu. Oke. Silahkan dipilih. Kira-kira 10 ml NaOH 0,1 molar memiliki sifat apa? Asam, basa, atau netral? Cara milihnya tinggal di slide. Oke, 9 orang, 11, 12, 13. Dominasinya menjawab basa. Oke. Baik, itu ya untuk persepsi kita, mengingatkan kita kembali tentang aktivitas praktikum. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalian, saya beri waktu 5 menit untuk memberikan jawaban di pretest. Bebas ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Tadi kita sudah orientasi, teman-teman sudah menemukan permasalahan terkait fenomena perbedaan antara asam dan basa di Mentimeter. Kemudian sudah bertukar pikiran dari hasil praktikum. Kita akan lanjut ke formula berikutnya, yaitu kita melanjutkan untuk bagaimana mengeksplorasi permasalahan yang ada. Masalahnya ada dua. Larutan sangat dipengaruhi oleh jumlah ion H+ atau H- terlarut. Nah, kalau iya dijelaskan. Kemudian masalah kedua, mengapa pada konsentrasi yang sama antara sesama senyawa asam atau basa memiliki nilai pH yang berbeda? Nah, silakan nanti teman-teman bisa mengeksplorasi permasalahan. Saya akan bagikan LKPD-nya dan juga enggak deh, LKPD nggak ngerti kan? Ya. Nanti dituliskan ya hasil eksplorasi. Eksplorasinya dari mana? Teman-teman bisa studi literasi, bisa juga dari internet, dari buku, majalah, tabloid, atau cerita temennya, silahkan ditulis di sini ada. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, itu namanya studi literasi. Kemudian ada kolom diskusi, silahkan teman-teman berdiskusi. Nah, kelompoknya kita akan bagi kelompok sesuai teman terdekat. Sana sudah ada 4 orang terdekat. Banyak. Ya. Sudah ya, sudah terbentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3. Ingat ya, 1, 2, 3. Berarti 3, 2. Ini akan diisi masing-masing. Tujuannya adalah kalian akan mengeksplorasi apa yang kalian pelajari hari ini. Kalian yang membuat pengalaman belajarnya sendiri. Dibaca petunjuknya, di situ ada tujuannya. Jadi sebisa mungkin tujuan pembelajaran yang ada di sini bisa kalian capai setelah kalian selesai pembelajaran ini. Saya terpahami? Oh ya. Ya baik. Tolong perhatikan terlebih dahulu. Karena ini ada 2 masalah, tolong selesaikan masalah satu per satu. Karena kalau kalian menyelesaikan masalah langsung 2 sekaligus, gila. Selesaikan satu per satu ya, bertahap, pelan-pelan. Kemudian, coba kita cek dulu permasalahan pertama, apakah pH larutan sangat dipengaruhi oleh jumlah ion H+ atau OH- terlarut? Jelaskan. Kalian bisa cari referensinya terkait bagaimana ion H+ atau OH- ini bisa kita hitung. Yang mempengaruhi apa saja. Cari di internet terkait apa itu ion, apa itu jumlah ion terlarut, apa itu yang dimaksud keterlarutan, bagaimana proses terbentuknya ion, dan seterusnya. Nanti akan ketemu relasi hubungannya ke sini. Bisa dipahami? Nah, nanti yang kedua, mengapa pada konsentrasi yang sama antara sesama senyawa asam atau basa memiliki nilai pH yang berbeda? Nah, kalau nomor 2,
Teman-teman silakan cari terkait sifat asam basa secara spesifik yang berpengaruh terhadap sifat keasaman atau basanya terkait nilai pH. Biasanya nomor 2 itu bisa terjawab ketika teman-teman sudah mengetahui pengaruh pH terhadap jumlah ion. Maka dari itu, jawab dulu nomor 1, ketemu dulu, eksplorasi, makin banyak ketemu jawabannya, makin banyak ketemu teorinya, makin bagus. Itu diisi di bagian studi literasi. Kalau yang bagian diskusi itu adalah tukar pendapat. Apa yang tidak tertulis oleh teman-teman, itu tolong ditulis dari temannya. Contoh misalnya, si Fulan, dia menjelaskan asam itu kecut, dan seterusnya. Tapi dia tidak menjelaskan kalau pH asam itu -7, maka disampaikan di diskusi. Dicantumkan, itu diskusinya dari siapa, statement itu. Oke, misalnya si Fulan dapat jawabannya dari Eneng. Nah, Eneng Fulan nulis di bagian diskusi, menurut Eneng pH asam itu di bawah 7. Bisa dipahami? Nah, saya kalau nggak bisa kita ngulang lagi. Ngambil videonya. Oke? Bisa ya? Oke, silakan dieksplorasi, dicari datanya. Kita kerjakan terlebih dahulu aktivitas pertama. Jika aktivitas pertama sudah selesai, saya kasih waktu 10 menit. Nanti kita lanjut ke aktivitas kedua. Silakan. Sambil dilihat puzzle-nya. Puzzle-nya aku.
Jangan jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan terkait kegiatan bahasa. Kemarin rekan-rekan sudah belajar terkait konsep kegiatan bahasa. Ada 3 tokoh yang mengungkapkan kegiatan bahasa yang mana sudut pandangnya berbeda-beda. Walaupun mereka tetap secara eksplisit menjelaskan terkait konsep bahasa itu dalam konsep yang sama. Yang mana jika Arrhenius hanya melihat dari sudut pandang bagaimana keterlambatan dia dalam air. Kalau asal menghasilkan ion H+, kalau bahasa menghasilkan ion OH-, Bronsted-Lowry itu kemampuan dalam bereaksi. Kita dalam reaksi kimia, suatu senyawa asam dia akan bertindak sebagai donor proton atau memberi H+. Sementara bahasa penerima ya. Sementara kalau bahasa bahasanya Lewis lebih kepada bagaimana perilaku senyawa saat menerima pasangan elektron bebas ketika reaksi. Dua ini sudut pandangnya dari reaksi, kalau ini sudut pandangnya bagaimana keterlambatan ionnya dalam suatu larutan. Sifat asam basa dari awal kita belajar kita sudah paham terkait asam itu yang pH-nya kurang dari 7, rasanya masam, mereka langsung biru. Jadi memang senyawa asam itu identik dengan warna merah. Sementara kalau basa pH-nya di atas 7, rasanya pahit atau ketir, kemudian memberikan lakmus merah. Jadi identiknya basa itu selalu biru. Indikator asam basa yang kalian juga kemarin sudah pakai yaitu ada kertas lakmus, indikator universal, indikator alami, kayak tadi contohnya adalah kunyit, kembang sepatu, kol merah atau kol ungu ya sebetulnya dan sebagainya. Kemudian ada juga indikator larutan yang dalam bentuk regen, ada indikator yang memang fungsinya untuk menentukan uji kualitatif senyawa asam atau basa secara spesifik. Ini adalah salah satu contoh perubahan warna yang terjadi pada lakmus, yang mana kalau warna lakmus menjadi merah maka diidentikan dengan asam. Nah, semakin merah atau semakin ini ya dari kalian, maka pH-nya semakin kecil, indikasinya berarti konsentrasi H-nya akan semakin besar. Besar ya. Sementara semakin ke kanan, konsentrasi H-nya semakin kecil, pH-nya makin besar. H+ dan OH- berbanding terbalik. Kalau H+ semakin besar, OH- makin kecil. Sementara kalau H+ makin kecil, OH- makin besar. Ini adalah terkait pH indikator asam basa alami yang kalian sudah pernah pakai untuk praktikum, yang mana kalau misalnya ini dia contohnya di sini dia akan menghasilkan warna kuning kecoklatan atau yang kita sebut dengan kuning gelap. Kita mengindikasikan bahwa sampel itu memiliki karakteristik sifat asam. Sementara kalau warnanya mulai kemerahan atau mulai gelap, berarti dia mengindikasikan bahwa sifat senyawanya adalah basa. Dan yang umum lagi digunakan sebagai indikator asam basa adalah bunga sepatu. Kalau dia awalnya itu warnanya adalah merah muda atau merah yang tidak terlalu kuat atau merah agak muda. Ketika merahnya semakin tua maka dia warna itu menunjukkan bahwa sampelnya bersifat asam. Dan kalau warnanya berubah menjadi hijau berarti sampelnya bersifat basa. Nah, ini adalah contoh trayek pH indikator asam basa secara alami. Kalau misalnya dia kita uji menghasilkan warna yang berada di dalam tabel ini, berarti sifat sampelnya itu tergantung dari warna yang ditunjukkan. Kalau misalnya dia ditunjukkan oleh kunyit warnanya kuning kecoklatan, ada indikasi bahwa pH-nya itu antara 2 sampai 6. Ya. Kalau misalnya dia dikasih bunga bugenvil, dia menghasilkan warna coklat. Jadi coklatnya mutlak atau tidak, kalau coklatnya mutlak berarti warnanya antara 10 sampai 12. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya indikator asam basa yang lebih spesifik? Indikator asam basa spesifik yang umum kita pakai adalah metil jingga, metil merah, baptimobil, fenolftalin. Ini yang biasa kalian pakai dari zaman SMP saat kalian melakukan praktikum terkait reproduksi respirasi. Ya, dan kertas lakmus. Ya, itu waktu respirasi kita menguji uap yang dihasilkan dari proses pengeluaran nafas. Apakah dia betul-betul menghasilkan CO2 atau tidak? Saya pakai fenolftalin. Oke. Fenolftalin ketika dia tidak berwarna, maka dia mengindikasikan bahwa pH-nya di bawah 8. Tapi kalau misalnya dia akan menghasilkan warna kemerahan atau merah muda atau ungu, maka dia menunjukkan bahwa pH-nya mulai basah. Begitu juga yang lain. Jadi tinggal melihat indikator ini, maka kalian bisa memahami
kita nggak bisa mengetahui secara kuantitatif. Kalau kuantitatif itu sudah perhitungan, tapi kita sudah bisa mengetahui secara kualitatif perkiraan pH yang didapat pada suatu sampel tersebut. Nah, tadi sudah ada kelompok 1 dan 2 menjelaskan bahwa nilai pH sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengionisasian atau kekuatan pengionan. Hal itu ditunjukkan dari pernyataan semakin banyak ion H+ terlarut atau terion, maka nilai pH-nya akan semakin kecil, yang artinya dia semakin kurang. Sudah itu tadi, sehingga sangat berpengaruh terkait ini sifat elektrolit non elektrolitnya, karena ion termasuk karakteristik senyawa yang bersifat elektrolit. Kemudian dia akan berpengaruh juga terkait kepolarasi dan juga dipengaruhi oleh yang namanya derajat disosiasi atau kemampuan suatu larutan dalam terurai ketika menjadi larutan. Semakin besar nilai derajat disosiasinya, maka semakin mudah larutan tersebut terurai. Nah, ini adalah rumus perhitungan pH yang mana tadi juga sudah mulai disinggung. Ada rumus utamanya adalah pH ditambah pH hasilnya 14. Kenapa 14? Karena 14 ini adalah nilai dari konstanta kesetimbangan air, yang mana air terdiri dari konsentrasi H+ dan OH- secara bersamaan, sehingga dia nilainya 14. Karena air netral ya, 7 ya pH-nya. Artinya pH-nya 7 itu air memiliki nilai konsentrasi H+ bisa 10,5 dan seterusnya. Cara menghitung pH dan pH rumusnya ini tinggal diganti saja. Kalau dia asam, yang dihitung di sini adalah konsentrasi H+. Kalau basa, berarti dia dihitung adalah konsentrasi OH-. Bagaimana kalau kita menghitung pH tapi senyawanya basah? Kalau senyawa basah kan berarti adanya OH-. Berarti tinggal dihitung pakai rumus yang bawahnya. Saya cari pH-nya dulu, berarti pH-nya bisa dikasih yaitu 14 dikurang pH. Ketika kita bicara kuat dan lemah, maka nilai yang mencarinya berbeda. Kalau yang kuat, maka konsentrasi asapnya dikalikan dengan jumlah valensi ionnya. Maka kalau yang lemah, dia harus dikali dengan nilai keseimbangannya atau H. Kalau teman-teman sudah belajar keseimbangan, maka ini sudah bisa dibaca. Baik, sekarang kita lanjut ke Postgres. Ini pendek bu, beri aja. Main mau mana?
dia termasuk kategori elektrolipat atau lemah. Kemampuan pengionisasiannya itu sangat berpengaruh pada nilai pH. Ada 3 hal